Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam suluh. Sahabat suluh, gosip adalah penyakit. Ya, gosip digosok-gosok makin sip, katanya. Apa itu gosip? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip adalah obrolan tentang orang lain, cerita negatif tentang seseorang, atau pergunjingan, atau ghibah. Gosip juga dapat diartikan sebagai tindakan berbicara atau berbagi informasi tentang orang lain yang seringkali berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. Mungkin sahabat suluh bertanya-tanya, tampaknya judul di atas cukup menyeramkan atau bahkan berlebihan. Padahal oleh sebagian orang bergosip dipandang hal yang lumrah, kaprah, bahkan sepele. Kalaupun dosa, ya hanyalah dosa kecil. Tapi marilah sejenak kita bahas soal gosip ini pada spektrum yang lebih luas. Berikut dampaknya yang khas. Menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan pula mengunjingkan satu sama lain. Adalah seorang di antara kamu yang suka memakan daging? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut sesungguhnya menyuguhkan pesan mendalam di mana orang yang suka menggunjing atau menggosip diibaratkan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, saking menjijikkannya. Artinya, hanya hewan buaslah yang pantas berperilaku semacam itu atas sesama. Itulah kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam saja, sebab itu jauh lebih baik. Menurut pakar psikologi dunia seperti David Myers, William Thompson dan sebagainya, perilaku menggunjing atau ghibah memang tidak secara langsung dapat diklasifikasikan sebagai penyakit mental. Namun gejala dan reaksinya dapat diurai menurut ilmu psikologi. Secara teori, setidaknya ada 5 hal kemungkinan alasan kenapa seseorang mau melakukan pergunjingan, dilihat dari perspektif psikologis. Pertama, narsisme, yaitu keadaan mental di mana mereka kaum gosiper bergosip pria untuk alasan mengangkat dirinya sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Kedua, inspiritis, artinya mereka bergosip untuk tujuan mengalihkan perhatian dari kelemahan dirinya kepada orang lain. Ketiga, kepuasan diri yang rendah. Maksudnya dengan menggunjing orang lain mereka berharap dapat meningkatkan perasaan superioritas, yakni dengan cara membicarakan keburukan, kelemahan, atau kekurangan orang lain, dia akan merasa dirinya hebat, kuat, atau super. Keempat, gangguan kepribadian antisosial. Apa itu? Yaitu perilaku merugikan orang lain tanpa perasaan bersalah. Dia mencibir, menggunjing, bahkan menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa rasa berdosa. Kelima, gejala gangguan stres atau kecemasan. Artinya dengan cara menggunjing orang lain dimaksudkan sebagai mekanisme pertahanan diri. Dia akan cemas jika ada orang lain yang mengunggulinya, berhasil
atau lebih hebat daripada dirinya sendiri. Lalu apa saja dampak negatif sosialnya daripada praktik pergunjingan itu? Secara sosiologis tentu dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan antar sesama, memicu timbulnya konflik dan permusuhan, mengurangi solidaritas dan kebersamaan, membentuk opini publik yang salah atau prasangka liar, dan menghambat integrasi sosial atau harmoni sosial. Dari sisi psikologis, kebiasaan mengunjing akan mengakibatkan stres dan kecemasan pada pelaku dan korban, menurunkan self-esteem atau kepercayaan diri, menciptakan perasaan tidak nyaman dan terancam, mengganggu keseimbangan mental, dan memicu potensi meningkatnya tindakan agresi dan kekerasan. Namun yang paling penting bagi Anda kaum gosiper, kebiasaan mengunjing itu adalah mencerminkan diri Anda yang pertama, kepuasan diri yang rendah. Artinya Anda tidak puas dengan diri Anda, dengan keadaan Anda hari ini. Artinya lagi Anda belum bahagia. Kedua, rasa iri dan dengki. Ketiga, ketergantungan akan gosip. Artinya Anda akan cenderung terus bergosip lagi dan lagi. Alhasil gosip akan terus melekat dan menjadi candu bagi diri Anda. Keempat, rendahnya kesadaran moral dan etik. Dan kelima, cermin dari keadaan lingkungan sosial Anda yang tidak kondusif. Itu artinya Anda perlu mencari lingkungan baru yang lebih baik, lebih bermakna. Di samping itu, rasanya penting untuk kita pahami kembali bahwa maqasidus syariah atau tujuan diturunkannya syariat adalah untuk memelihara makhluk, yaitu manusia, yakni menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga jiwa. Bukan semata-mata hanya soal pahala di surga nanti, melainkan juga untuk kebahagiaan kita manusia di dunia hari ini. Jadi, mari berlomba-lomba merebut kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang timbul dari hati, senyum kita yang hakiki, baik untuk hari ini maupun juga nanti. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.